akan melaksanakan proses belajar mengajar yang tentunya pada pertemuan kali ini yakni tentang membahas materi bab 8 yakni menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Proses belajar mengajar kita diridhoi Allah, maka marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa belajar dimulai. Kali ini ada yang tidak hadir. Ya, siapa itu? Dedi, Ariana Umami, Abdiarianto, dan Abdiarianto, Dedi Arianto. Rianti. oke sudah ya. Ada 4 orang ya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya sebelum Pak Guru memulai proses belajar mengajar, ya Pak Guru tentunya harus memeriksa kerapian dari anak-anakku sekalian. Untuk itu semuanya dimohon berdiri. Oke, Pak Guru mengecek ya satu persatu kerapiannya. Oke, ini ternyata rapi semua. Artinya kita siap menerima bola. Oke, silahkan duduk kembali. Materi hari ini adalah materi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosial. Kenapa? Karena materi hari ini tentang ada 2 tujuan pembelajaran yang perlu Anda pahami terkait tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni tentang serta didik mampu memahami pengertian ghibah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yakni tentang peserta didik mampu memahami Islam menghindari ghibah. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin bertanya, apa yang kalian rasakan jika ada teman yang membicarakan Anda di belakang Anda? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak Guru menunjuk Sri Rahayu. Silakan Sri Rahayu yang lainnya turunkan tangannya. Iya, jawaban yang tepat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan jika mendengar orang lain sedang menggibah? Pak Guru menunjuk Arfianti. Ya, silahkan Arfianti. Berusaha menghindari dari tempat tersebut dengan alasan yang sopan. Betul ya? Ya, tentu kita harus menghindari tempat di mana orang sedang menggibah. Ya, saya kira Pak Guru tidak akan terlalu panjang ini jauh membahas tentang ghibah, karena ini dari kalian, dari salah satu teman kalian sudah ada yang paham tentang apa itu ghibah.
yang artinya menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, sementara menurut istilah atau secara luas, ghibah itu adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Nah, bagaimana cara menghindari ghibah? Salah satunya misalnya kalau di lingkungan sekolah di saat jam istirahat kita duduk-duduk dengan teman-teman, di saat kita mendengar ada salah satu teman kita yang menghibah, ya perlu kita hindari. Betul tidak ya? Betul ya. Kemudian, nah bagaimana caranya? Ya menyingkir dari tempat itu, atau dengan cara menegur teman. Itu enggak baik, tidak boleh kita menceritakan orang, apalagi keburukannya. Ya gitu ya. Itu salah satu caranya. Lalu kemudian kalau misalnya kita berada di lingkungan sosial, ada kakak-kakak kita, adik-adik kita yang bergibah atau menggosip, ya kalau misalnya itu tidak kita hiraukan, maka jelas kita akan terhindar dari yang namanya dosa. Untuk lebih kita mendalami tentang materi ghibah ini, maka Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang. Nah, di mana nantinya akan berdiskusi tentang yang namanya ghibah. Jadi masing-masing kelompok itu melakukan diskusi antar kelompoknya, lalu kemudian salah satu dari yang mewakili kelompoknya itu memberikan persentase tentang apa yang telah didiskusikan dalam kelompoknya. Nah, diskusinya itu tentang materi ghibah ya, dari ghibah yang kita pelajari sekarang. Jadi kelompok pertama yang di sebelah sana, kelompok kedua yang di tengah, lalu kemudian yang kelompok ketiga di sebelah kanannya Pak Guru. Ini ya, setelah tadi kita bagi kelompok, maka perhatikan ya, ini ada Pak Guru menampilkan PowerPoint tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, ini pengertiannya ya. Pengertian ghibah disimak. Kemudian tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang apa itu ghibah, baik menurut kamus bahasa Indonesia maupun menurut istilah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu sangat jelas, di Islam itu melarang yang namanya ghibah. Ini ada salah satu dalil dalam Al-Quran atau ayat Allah yang terdapat pada surah ke-49, yakni surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Oke, jadi dalam materi ini silahkan berdiskusi kelompok tentang materi ghibah. Jadi setelah tadi kita belajar, maka tugasnya Anda yakni mencari definisi tentang ghibah. Apa itu ghibah? Seperti yang Pak Guru tayangkan tadi lewat PowerPoint atau media ajar tadi. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua itu tata cara menghindari ghibah. Silakan Anda tulis dalam kertas yang telah Pak Guru berikan tadi. Oke, mana yang sudah selesai ini? Wah,
Wah, bagus ini hasil diskusinya ini. Ternyata sudah paham tentang hibah. Ada yang belum paham tentang hibah? Sudah paham, Pak. Oh, bagus. Oke, kalau sudah paham, Pak Guru mau tanya ini, sudah selesai ditulis hasil diskusinya? Oke, sekarang waktunya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil masalah yang telah Pak Guru berikan tadi di depan. Oke, baik, karena hasil diskusinya sudah selesai antar anggota kelompoknya, maka yang mendapat giliran mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pak Guru mengundang dari kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok 2 tentang menghindari gibah penting dalam ajaran Islam, karena gibah dapat memicu permusuhan, menghilangkan rasa percaya, dan merusak ukhuwah atau persaudaraan di antara umat Islam. Tepuk tangan dulu semuanya. Dari hasil penampilannya tadi membawakan apa yang telah ditugaskan, Pak Guru menganggap itu bahwa hasil karya kalian semua itu memang bagus, baik, dan tepat tentang apa yang Pak Guru berikan, tugas yang Pak Guru berikan. Oke, jadi yang perlu diperhatikan, kita sebagai siswa yang telah mempelajari materi ini diharapkan agar kita menanamkan dalam diri kita tentang sikap-sikap di mana kita bisa terhindar dari yang namanya ghibah. Dari hasil pemaparannya tadi, penampilannya tadi, yang mendapat skor tertinggi itu adalah kelompok 3, tapi semuanya baik, penampilannya semuanya baik. Kemudian yang kedua adalah kelompok 1, yang ketiga adalah kelompok 3. Untuk itu Pak Guru ingin memberikan hadiah bagi kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. Hadiahnya yakni sebuah buku tulis dan pulpen. Jadi masing-masing anggota itu menerima. Jadi berjumlah berapa tadi anggotanya, Rosna? Oke, masing-masing dapat 5 hadiah. Oke, bagi yang mewakili kelompok 3, Rosna silakan ke depan untuk mengambil hadiahnya. Belajar lagi ya, lebih giat. Jangan puas tentang hasil yang diperoleh sekarang. Berakhirnya pemberian hadiah tadi, maka berakhirlah kegiatan proses belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa materi berikutnya yakni tentang melaksanakan tabayun. Nah, melaksanakan tabayun itu artinya kita bisa menerima berita dengan mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Oke, saya akhiri dengan kata